Kesuksesan presidensi G20 Indonesia di Bali tak luput dari hasil kerja keras seluruh anggota. Menariknya, sukses tidaknya kekuatan G20 Indonesia juga dipengaruhi perkembangan krisis di Ukraina. Lalu, apakah suksesnya hajatan ini ada kaitannya dengan ketangkasan berdiplomasi dua Sri Kandi, Retno Marsudi dan Sri Mulyani? Berikut ini sudut pandang akan mengulasnya secara eksklusif. Mendekati tahun-tahun terakhir masa jabatannya, dua tugas utama harus dipikul Retno, yakni menjadi salah satu garda terdepan memastikan keketuaan Indonesia di G20 tahun ini dan keketuaan ASEAN tahun 2023 berjalan sukses. Dua momentum spesial itu bakal dijadikan salah satu ukuran untuk menilai seberapa besar kapasitas diplomasi Indonesia di tingkat global dan kawasan. Sejumlah kritik tak luput menerpa pendekatan diplomasi Indonesia. Ada yang menyebut dengan titik berat diplomasi ekonomi yang dicanangkan pada era pemerintahan Joko Widodo, Indonesia cenderung menitik beratkan diplomasi yang transaksional. Terkait implementasi politik luar negeri yang bebas aktif misalnya, beberapa kalangan menyoroti kurang maksimalnya peran aktif Indonesia dalam formula bebas aktif itu. Begitu pula posisi yang diambil Indonesia dalam menyikapi krisis Ukraina juga tak bebas dari kritik. Pernyataan sikap seperti diumumkan Kementerian Luar Negeri pada 25 Februari 2022 dinilai kurang tegas meski tercantum kecaman serangan militer di Ukraina tidak dapat diterima. Selain Retno, menteri lain yang harus bekerja keras menangani situasi akibat krisis Ukraina adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Krisis yang dipicu oleh serangan Rusia pada 24 Februari 2022 secara koinsiden bersamaan dengan posisi Indonesia sebagai ketua G20. Ini yang memaksa Sri Mulyani harus bekerja lebih keras dan lebih taktis, mengingat sektor keuangan yang ditanganinya menjadi salah satu bidang utama dalam kerjasama di forum G20. Meski bukan diplomat, Sri Mulyani tak kalah tangkas berdiplomasi. Dalam wawancara khusus, pihaknya menceritakan bagaimana ia meyakinkan mitranya di G20, termasuk negara barat, yang mendesak agar Rusia didepak dari G20. Pihaknya pun kemudian mengingatkan para koleganya andai Indonesia tahun ini memulai pengucilan satu anggota G20. Hal itu akan menjadi presiden terpecahnya G20. Diawali dari G19, lalu bisa berlanjut ke G17, G16, dan lama-lama bisa menjadi G10 atau G7. Diketahui, kelompok G20 menjaga komitmen dalam mencari solusi bagi tantangan global agar dunia pulih kembali secara kuat, berkelanjutan, inklusif, dan seimbang. Negara-negara anggota G20 juga mendukung penyesuaian terhadap agenda yang tengah berjalan guna menanggulangi dampak ekonomi dari tantangan global tersebut. Bayangan perpecahan di G20 sejauh ini cukup ampuh meredam kuatnya tekanan pada Indonesia. Pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Washington DC, Amerika Serikat pekan lalu, G20 masih utuh meski ada boikot simbolis dari AS dan sekutunya. Perjalanan keketuaan Indonesia G20 masih panjang, sekitar 7 bulan. Perkembangan krisis di Ukraina besar pengaruhnya, namun ketangkasan berdiplomasi seperti diperlihatkan dua Sri Kandi, Retno dan Sri Mulyani sangat krusial bagi suksesnya keketuaan Indonesia di G20. Sementara itu, bukti nyata dua suksesor Jokowi dalam KTT G20 diperlihatkan saat pembukaan di Bali. Dua sosok perempuan, yakni Menkeu Sri Mulyani dan Menlu Retno Marsudi yang duduk di bagian kanan dan kiri Presiden Jokowi. Bisa dibilang, dua menteri tersebut punya peran sangat besar dalam mewujudkan terselenggaranya G20 di tengah kondisi geopolitik saat ini, yaitu perang Rusia-Ukraina dan keterangan Cina-Amerika. Maka dari itu, tidak heran jika pemimpin-pemimpin dunia memujinya. Menlu Belanda Wopke Hoekstra pun memuji upaya Menlu Retno Marsudi dan pemerintah Indonesia pada pertemuan para Menlu G20. Sebagai salah satu contohnya, Indonesia berhasil menghadirkan semua Menlu negara anggota G20 dan negara undangan untuk duduk dalam satu ruangan dan membahas isu-isu yang sangat sensitif. Di lain pihak, Direktur Eksekutif Bank Dunia untuk ASEAN Wempi Saputra, yang juga merupakan mantan staf ahli Menteri Keuangan bidang ekonomi makro dan keuangan, menyebut Sri Mulyani harus melakukan lebih dari 100 pertemuan bilateral untuk bisa mempertahankan keutuhan G20. Hal itu dilakukan agar G20 tidak bubar dan tetap bisa berdialog untuk mencari solusi masalah yang dihadapi dunia saat ini. Hal serupa juga dilakukan oleh Menlu Retno Marsudi yang sudah berkeliling ke berbagai negara untuk melobi mereka agar ikut serta dalam forum G20. Kehadiran 18 pemimpin G20 termasuk Indonesia menjadi saksi nyata. Ditambah 8 dari 10 negara undangan dan pemimpin 10 organisasi internasional merupakan tingkat kehadiran yang sangat tinggi dan mencerminkan komitmen bersama untuk memastikan G20 tetap efektif di tengah situasi yang sangat sulit saat ini.
Apa yang diupayakan Indonesia ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Sekjen PBB Antonio Guterres. Selain forum G20 bisa terlaksana, Guterres juga menyebut Presiden Jokowi selalu berusaha membuka ruang dialog guna mencari solusi konflik dunia. Lalu, bagaimana menurut Anda?